Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kembali saya Bujari Saldi bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang, dan pada malam hari ini seperti biasanya, problematika dan juga permasalahan yang akan kita bahas mengenai bahasan satu ini menarik sekali terkait mengenai menyoal pilkada kota kosong. Saya akan ulang kembali menyoal pilkada kota kosong. Kami mengundang dua narasumber kami untuk bisa berbincang secara langsung, tapi sebelumnya kita akan menyimak terlebih dahulu yang satu ini. Kota Surabaya jadi salah satu kota yang akan menyelenggarakan pilkada dengan mekanisme kota kosong atau calon tunggal. Petahana Eri Cahyadi dan Armuji akan melawan kota kosong dalam pilkada serentak nanti. Dari seluruh wilayah di Indonesia, ada 41 wilayah kabupaten kota yang melaksanakan pilkada dengan calon tunggal. Sementara ada 5 wilayah di Jawa Timur. Beberapa pihak menyayangkan kondisi pilkada kota kosong karena dianggap sebagai kegagalan kaderisasi tokoh di kota pahlawan. Sementara pilkada yang dibayangi ongkos politik tinggi membuat berbagai pihak juga berpikir dua kali untuk melawan sang petahana. Lantas, apakah kota kosong sudah dapat mencerminkan keberlangsungan demokrasi di suatu wilayah? Ataukah fenomena kota kosong menjadi dampak dari industrialisasi demokrasi di era belakangan? Saksikan dialognya dalam Bincang-Bincang menyoal pilkada kota kosong. Ya, baik pemirsa, kita kembali ke studio masih dengan bahasan pada malam hari ini membahas mengenai menyoal pilkada kota kosong. Sesuai dengan saya informasikan tadi di awal, sudah ada dua narasumber kami, saya akan sapa satu persatu. Yang pertama sudah hadir Mbak Diana Rosyana Samar selaku Humas Gerakan Coblos Kota Kosong. Selamat malam Mbak Diana. Malam Mas. Senang bisa berjumpa malam hari ini. Senang banget. Iya, ada beberapa hal yang saya ajukan pertanyaan kepada Anda. Tapi sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu, di samping Anda sudah hadir Mas Taufik Hidayat selaku pemohon uji materi pilkada kota kosong. Selamat malam Mas Taufik. Selamat malam Mas. Senang bisa berjumpa malam hari ini. Senang sekali. Baik, luar biasa, banyak hal seperti yang mau diajukan. Tapi kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, dan jangan beralih kemana-mana karena kami akan segera kembali. Tentunya bersama-sama berikut ini. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengungkapkan pemerintah akan membangun 3 pusat data nasional PDN yang berlokasi di 3 tempat. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Pucari Saldi, tentunya masih membahas mengenai menyoal pilkada kota kosong. Dan kalau kita berbicara mengenai bahasan ini, saya ingin tanya terlebih dahulu tanggapan dari kedua narasumber kami. Saya akan tembak terlebih dahulu ke Mas Taufik. Mas Taufik, tanggapan Anda terkait mengenai pilkada kota kosong, bagaimana? Ya, kota kosong ini kan dasar berangkatnya itu kan kita sebagai aktivis. Dulu itu kita pada waktu reformasi itu partai itu hanya 3, Golkar, PDI, lalu P3 ya. Lalu kita teriak-teriak semuanya itu, kita sampai ada yang mati, ada yang terbunuh, ada yang sampai urusan nanti Dema Ikohi dan macam-macam. Akhirnya setahun 1999 multi partai kan. Baik. Nah,
kenapa di situasi seperti ini sudah tercapai cita-cita reformasi itu multipartai, kok sekarang yang namanya pesta demokrasi itu malah jadi selamatan. Ya, kalau pesta ini kan ada makanan prasmanan. Betul. Nah, kalau tahlilan, selamatan ya nasinya rawon ya rawon semua. Kalau semua soto semua. Ini pesta demokrasi, harusnya ada cau, ada rawon, ada soto. Nah, itu harusnya multi choice dong. Tidak lalu tiba-tiba pilihan harapan masyarakat semuanya akhirnya seakan-akan sudah tidak ada orang yang bisa dipilih. Baik. Ini sebenarnya teman-teman saya yang jadi aktivis itu banyak sekali. Tapi kenapa kok mengalami amnesia sebenarnya ya? Menurut Anda pribadi indikasinya apa yang memunculkan hal semacam seperti ini, fenomena semacam seperti ini? Ya artinya kalau semua masyarakat itu sudah tidak punya pilihan karena urusan karena kaderisasi kurang atau bagaimana? Kalau ngomong kader, bukti bahwa partai politik tidak punya kader, partai politik tidak melakukan pengkaderan, lalu partai politik bergantung kepada siapa? Ini kan tanda kutip kan? Nah, kalau sumpama kita ini masyarakat yang punya harapan besar dari partai politik, punya apakah kemarin banyak kok sebut aja nama-nama yang dari partai Gerindra, ada Dedi, ada Ahatoni, lalu juga dari Golkar kan banyak. Baik. Lalu mungkin perempuan-perempuan, kenapa kok tiba-tiba, nah ini loh problemnya adalah tiba-tiba tidak melanjutkan, tiba-tiba menghilang begitu saja. Bukan, ya persoalannya saya anggap inilah ya, ini anggapan, sumpama partai politik tidak punya kader, berarti partai politik akhirnya kan jadi takmir marbotnya partai itu sendiri, siapa yang nyumbang selesai silakan landing, landing kan, living is, choice is pilkada kan. Menurut saya bahwa ini spiritnya tentang masalah kotak kosong adalah mengembalikan marwah cita-cita reformasi yang multipartai. Bukan lalu ada kepentingan di balik partai itu sendiri. Ini partai nih, partai kecil-kecil mampunya seperti apa. Tapi dikula. Nah, yang kula ini siapa? Apakah betul? Ini kita ngomong itu bahwa untuk kotak kosong, saya tidak bicara pada aspek untuk urusan Surabaya saja sebenarnya. Ada 42 kota kabupaten dan 1 provinsi di Papua Barat. Jadi saya katakan pada kawan-kawan, kita ini lagi mengembalikan spirit apa yang pernah kita pilih, kita perjuangkan, sehingga ini kalau Cak Ji ini dulu kuliah di ITAT waktu kita teriak reformasi, harusnya dia juga paham, harusnya itu banyak. Walaupun ya mohon maaf, bikinlah calon kepala daerah boneka saja lah, ya, boneka saja lah. Kan kita juga tahu loh kemarin itu ada calon boneka. Namun problem sekarang ini kan akhirnya demokrasi ini menjadi sesuatu yang sangat transaksional, sehingga ketika kita mau berharap ada aspek dalam pesta demokrasi, orang sing dodolan banner, dodolan iki, banyak kan. Tapi ternyata ketika diseragamkan, dipilih satu, ya nggak ada gerakan apa-apa. Masyarakat yang mau huri-huri nggak jadi, orang yang mau jualan pastel, jualan kopi di pinggir jalan sambil nggak ada. Ini mana marwah pesta demokrasi ini? Demokrasi yang mengingkari nilai-nilai demokrasi. Ini hanya urusan kekuasaan saja sih sebenarnya. Baik. Menarik sekali, kita beralih ke Mbak Diana. Mbak Diana, tanggapan Anda apakah serupa begitu? Atau mungkin ada beberapa tambahan lanjutan begitu? Terkait mengenai pilkada kota kosong ini. Ya, sepakatnya memang ini adalah kebuntuan demokrasi. Nah, terkait kenapa partai diborong, itu kalau menurut saya, RJ memborong partai itu kejahatan demokrasi. Tetapi kalaupun kita menilai dari paslonnya saja, juga nggak fair. Karena partai ternyata mengamenkan. Kan begitu dari 18 partai. Artinya ada hubungan bilateral yang tidak sehat. Yang akhirnya masyarakat atau rakyat menjadi korban secara langsung. Hal-hal ini yang harusnya mestinya dicermati, bukan untuk hari ini saja. Karena yang dilakukan hari ini itu pembodohan terhadap masyarakat. Dan seperti yang dikatakan Mas tadi, masa sih partai kan kader, kan gitu ya. Bahasanya kan seperti itu. Baik. Sejauh ini Mbak Diana, apa saja gerakan yang sudah Anda lakukan bersama dengan rekan-rekan Anda yang lainnya? Kami sih memang di non-legitasi. Kita merapatkan barisan ke arus bawah, karena coblos kotak kosong itu adalah gabungan dari beberapa organ yang kebanyakan adalah pejuang surat hijau. Salah satu permasalahan krusial di Surabaya adalah surat hijau. Dari
rasa sakit hati itulah gitu ya, rasa sakit hati itulah, rasa ketidakpuasan itulah, dengan adanya fakta politik kotak kosong ini, kami berharap ini menjadi momentum bersama. Petahana kita dudukkan sebagai musuh bersama. Mau tidak mau, sudah terjadi, harus kita lawan. Baik. Apapun nanti hasilnya. Baik. Baik, dan ini kalau kita menyambung kembali mengenai isi permohonan uji materi pilkada kota kosong yang Anda ajukan ke MK ini apa saja Mas Taufik? Nah, hal yang paling mendasar kan sebenarnya saya sebagai yang pemohon pada spiritnya sebenarnya. Artinya spirit kebangsaan bahwa walaupun ini anggapan kita lah ya, proses ini dalam waktu sangat dekat, kita kan masih melengkapi kemarin pemberkasan melengkapi, lalu juga akan segera sidang. Tapi sebenarnya ini sebuah katanya tadi Mas, momen segera untuk menyadarkan. Karena kumpulan orang sadar ini sulit. Semuanya orang ini sedang tidak sadar kalau dihipnotis oleh yang namanya pesta demokrasi. Tapi terus terang, apa yang dilakukan oleh masyarakat saat ini yaitu mengingkari nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Nah, maksud saya bahwa ketika saya nunggu DPR tidak bisa merubah peraturan pelaksanaan pemilu, peraturan pilkada itu sendiri, ada bagian-bagian yang harus dirubah, ya akhirnya saya harus mengusulkan untuk saya gugat di MK. Baik. Tapi secara nilai saya nyampaikan kepada kawan-kawan, kalau di Surabaya saya pinjam isunya mbaknya ini, saya menggarisbawahi bahwa ini adalah gerakan bersama, gerakan semesta. Surabaya punya isu tentang surat ijo, ada Surabaya punya isu tentang masalah tenaga kerja outsourcing yang tidak dibayar. Lalu ada juga internal partainya juga menggugat karena perolehan partai itu sah buat saya itu silahkan digebarkan, artinya ada ruang yang sadar yang kemarin ditutup-tutupi. Bangkai ini ternyata bau juga kan ternyata. Nah di Gresik sekarang sudah mulai dari Menganti, Cermi sudah gerak. Yang namanya industrialisasi yang tidak berpihak kepada masyarakat itu menjadi isu di sana untuk melawan petahana juga. Baik. Lalu di mana? Ngawi. Surabaya isu surat hijau tadi ya? Surat hijau. Salah satunya Tenaga kerja outsourcing yang tidak dibayar dengan tuntas, yang sudah akan membuka lapangan pekerjaan yang ternyata hanya lapangan sepak bola, tidak ada orangnya, bukan lapangan pekerjaan. Dan menurut saya janji politik ini ya itu tadi. Orang di dalam situasi pilkada ini disuruh kesurupan, terhipno terhadap janji-janji. Nah ini korbannya kan. Surat hijau ini korban. Bahkan yang kalau menelisik tentang surat hijau, setor ke pemerintah, tapi tidak ada nomor rekening yang dituju. Nah ini kan pemerintah ini mulai jadi preman di dalam institusi atau gimana? Baik. Kita jeda dulu perbincangan kita. Kita semakin lama semakin menarik, semakin memanas. Pemirsa kita harus break dulu sejenak. Kami akan segera kembali tentunya sama-sama berikut ini. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu nggak bisa dirubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV.
Baik, bisa kita menyambung ke segmen selanjutnya terkait mengenai menyoal pilkada kota kosong, pemirsa. Membahas mengenai permasalahan ini menjadi suatu hal yang menarik. Tidak hanya terjadi di kota Surabaya, di beberapa kota di Jawa Timur juga terjadi. Melawan kota kosong secara personal. Kalau hal terburuk, kita berbicara kepada Mbak Diana, hal terburuk terjadi jika sosialisasi sudah ada lakukan, gerakan yang sudah dilakukan ternyata memberikan hasil yang ternyata tidak sesuai dengan harapan Anda secara pribadi. Apa yang akan Anda lakukan nantinya? Jadi bicara pergerakan sebetulnya menang dan kalah itu adalah urusan kemudian. Tetapi seperti tadi yang dikatakan Mas Taufik, kita harus memberikan edukasi pada masyarakat. Harusnya bagaimana sih bernegara ini? Pada siapa kita menitipkan aspirasi ini? Ketika semua partai yang perwakilannya kemarin baru kita pilih. Tetapi jangankan mereka menyuarakan kita, bahkan sama sekali nggak menoleh sama kita. Lalu apa gunanya pileg? Lalu fungsi lembaga DPRD itu apa sebetulnya? Kalau semua ada pada petahana, maka fungsi sosial kontrolnya di mana? Balancing bagi pemerintah di mana? Jadi rancu. Baik. Tapi kalau kita berbicara sedikit kasar begitu, Mas Taufik, bahwasanya kalau dalam perhitungan begitu, apakah sebenarnya setiap masing-masing partai politik yang sudah ada begitu sudah memperhitungkan secara detail bahwasanya pasti pada saat mereka sudah memasang kandidat mereka melawan petahana yang sudah ada dipastikan akan kalah. Untuk itu makanya mereka tidak melanjutkan lagi perjuangan yang sudah ada, atau bagaimana sebenarnya? Ya, kalau semuanya dibalik kontestasi demokrasi karena urusan hitung-hitungan kalah sama menang, ya tidak ada perubahan. Tadi kan fungsi legislasi, fungsi partai politik, fungsi dan sekaligus fungsi masyarakat. Ini yang tidak berjalan. Kalau sumpama orang-orang ini semuanya tergiur sekarang itu, wah daripada ngikut kelompoknya Mbak Diana sama Taufik Monyong ini rugi karena tidak ada apanya, tidak ada ampasnya, tidak ada airnya. Ya, memang kita ini gerakan penyadaran karena kalian ini sudah tidak sadar bahwa menyelamatkan Surabaya, Gresik, lalu Ngawi, Trenggalek, Pasuruan sampai ke Papua Barat itu butuh orang yang betul-betul menyadari bahwa kita itu mau berbuat untuk bangsa dan negara, bukan untuk kekuasaan kalian. Nah, kalau semua partai politik berhitung secara kalkulatif seperti itu, untung rugi dan keluarin anggaran partai, dana bantuannya partai politik, lalu mereka ngitung, wah ini kan kita nggak punya anggaran tuh, nggak usah deh kita dorong-dorong calon-calon, ntar kita kena urunan pasang banner untuk urunan sosialisasi. Ya nggak usah bikin partai, dodolan Daud nah ini dan mungkin ya saya mau menambahkannya begini. Kalaupun ya petahana menang, bangga nggak sih lawan kota kosong? Iya. Nanti ada debat publik, debat sama siapa? Mau debat sama? Nah, itu yang harusnya diganti. Visi misi debat publik itu diganti dengan evaluasi program selama dia memimpin. Belum boleh karena ada peraturan pelaksanaan tidak dirubah, nggak bisa. Ada sampai yang paling lucu ini, saya Mbak Diana udah ada ngobrol kita sama-sama teman-teman. Itu loh ono struktur tim pemenangan jenenge debat publik debat publik ada susunannya. Tapi mau debat sama siapa? Saya bilang ini doktor ini lah ini yang agak gila. Tapi pernah saya waktu itu bertemu dengan komisioner KPU Jatim begitu menjelaskan bahwasanya pada saat debat publik yang ada adalah kaum petahana ini atau boleh dikatakan petahana ini akan mencoba menyampaikan visi dan juga misi begitu. Jadi ada debat secara langsung begitu. Ya, tapi bagaimana sejauh ini Mbak Diana respon dari masyarakat terkait dengan sosialisasi yang sudah dilakukan begitu? Mereka sangat melek begitu atau sangat antipati terkait? Kalau sampai hari ini terkait kota kosong responnya bagus banget. Bagus banget. Jadi ternyata banyak juga yang merasa kecewa dengan petahana. Baik. Jadi berawal dari kekecewaan yang sudah ada. Begitu. Menurut kita sih ada 3 pilar. Menurut kita ada 3 pilar. Yang pertama adalah yang melawan. Kenapa kita menjadikan RG sebagai musuh bersama? Yang pertama adalah yang kecewa dengan partai. Baik. Yang kedua, yang permasalahan krusial yaitu Suratijo, warga Suratijo. Yang ketiga adalah yang memang menganggap atau kecewa dengan kebijakan yang diambil oleh RG di masa periode pertama. Nah, itu yang kita manfaatkan. Baik.
Nah, tapi kembali lagi disampaikan oleh Mas Taufik bahwasanya kekuatan dari Mas Taufik secara pribadi ini bukan masalah suka tidak suka, tapi masalah spirit dalam pilkada itu sendiri begitu. Kok hanya satu orang, tidak adakah kandidat yang lainnya yang bisa melawan secara personal petahana yang sudah ada, begitu ya? Iya, orang-orang ini kan nggak berani aja ngoceh kayak Diana, kayak saya di forum, lalu terus terang. Saya masih diskusi, ngapain? Begini, saya diskusi dengan ada yang pengawasnya Bawaslu, ada pengawasnya KPU, ada pengumum, saya bilang, loh, kenapa sekarang ini kalian sudah berubah? Kalau panitia pelaksana atau KPU sebagai penyelenggara, jadi penyelenggara yang baik dong. Jangan sampai artinya kalau semua ada persoalan yang akan dimunculkan ketika itu sudah melanggar aturan, ya diantisipasi. Jangan diloskan begitu seakan-akan ya sudah. Ini berarti ada motif apa namanya? Monopoli. Ya, bukan monopoli. Bahasanya pasti. Kalau saya katakan itu menghipnotis semua komponen. KPU dihipnotis, partai dihipnotis, lalu Bawaslu dihipnotis, sampai pengawas pelaksanaannya saja yang mengawasi KPU dan Bawaslu itu dihipnotis. Nah, siapa nih? Siapa di belakang ini? Ini yang harus kita curigai. Kok bisa? Saya boleh pinjam nama yang akan dilawan dia ya, RG itu sendiri. Kok bisa RG kulaan sekian banyak? 18 partai loh, Pak. Lalu ada berapa kursi? Parlemen dan non-parlemen. Nah, itu ada parlemen dan non-parlemen. 1 kursi di DPR berapa? Kosnya, saya makan nasi goreng separuh sama anak kosak-kosong aja mengge-mengge. Lalu bisa beli partai yang begitu besar loh. Nah, maksud saya, ayo sadar. Ada sesuatu yang sangat krusial, yaitu kepentingan masyarakat. Surat hijau nggak selesai, pendidikan masyarakat belum selesai, kesehatan untuk masyarakat tidak selesai. Lalu juga persoalan sanitasi, driving, semuanya yang ada di wilayah juga belum selesai. Nah, itu kalau saya nyoal. Nah, ada sekarang yang muncul. Saya tidak pernah mempersoalkan tentang isu yang dibuat oleh kawan-kawan Kotak Kosong Surabaya, walaupun saya juga menyoal ini kan untuk Indonesia. Nah, kalau semua ada muncul sampai pengurus DPC dan mantan wali kota ikut terlibat melakukan upaya-upaya menggerakkan Kotak Kosong, berarti kan parah ini. Kan parah sampai ada berita loh Mas, sampean tuh mau waduh wis podo rusak kabeh ya monggo, saya bilang monggo saja. Ya, baik. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita, pemirsa, kita harus break kembali sejenak. Kami akan sudah hadir kembali tentunya bersama-sama berikut ini. Sifa, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Sifa. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Mbak Diana, kembali kita membahas mengenai melawan petahana yang sudah ada, yaitu mencoba Anda mensosialisasikan terkait mengenai mencoblos kota kosong begitu ya. Lantas bagaimana untuk monitoring dan juga pengawasan secara langsung terkait pada saat pencoblosan nantinya? Tadi kebetulan kami sudah ketemu dengan Ketua KPU dan Komisioner. Itu memang dijelaskan bahwa harus ada peran aktif dari internal coblos kota kosong sendiri. Baik. Menaruh orang-orangnya di TPS maupun di mungkin kita punya Kordapil, Korkel atau Korcam semacam itu. Tetapi memang kita tidak bisa mendapatkan C1. Nggak bisa. Yang harus dilakukan adalah kita, karena ini sudah era digital ya, maka kita harus menyiapkan handphone untuk memfoto hasil itu. Baik.
Dan sesuai dengan tugas KPPS kan wajib mempublish hasil suara itu yang nanti menjadi data-data kita. Baik. Sampai hari ini memang kita berharap bagaimana caranya kita bisa masuk dalam sidang pleno apabila terjadi sengketa. Karena itu saya mengapresiasi teman-teman seperti Mas Taufik yang main di legislasi. Mari kita berjalan paralel. Saya di arus bawah, Mas yang main di legislasinya. Supaya ketika ini nanti sama-sama berjalan, beriringan, pas momennya, semoga harapan kita ini menjadi momentum bersama. Baik. Nah, sejauh ini, sejauh mana kira-kira Pilkada Kota Kosong di Surabaya akan bisa menang, Mbak Diana? Menurut pendapat Anda pribadi. Kalau peta secara umum untuk Kota Kosong, kalau hari ini saya boleh ngomong, saya tidak berani mengatakan secara persentase. Tetapi kalau secara dapil, kurang lebih kita tahu nih. Kita mau main di mana, yang kemungkinan besar akan bisa memperoleh suara lebih maksimal. Dibanding dapil yang lain itu kita sudah punya peta. Karena Surabaya kan terdiri dari 5 dapil. Baik. Di 5 dapil ini kita juga bisa tahu pemetaan secara ekonomi. Sebenarnya kalau kita mau jujur, dapil 5 sebenarnya yang paling sulit. Baik. Nah ini saya menjadi penasaran Mas Taufik dan juga Mbak Diana. Ini tidak semua orang berani speak up seperti ini di depan publik secara personal ya. Nah pertanyaan saya apakah ada ancaman atau bahkan ada hambatan-hambatan dalam proses Anda melakukan sosialisasi dan juga yang sudah Anda lakukan sampai ke MK ini? Kemarin di Bulak Banteng itu posko kita, itu Mas Har sudah diintervensi oleh RT RW setempat. Tidak boleh ya, karena RW, LPMK itu kan instrumen dari pemerintah. Baik. Saya bilang, karena ini ya instrumennya gambarnya RG dengan kawan-kawan ya nggak apa-apa lah. Tapi saya bilang, ya teruslah harus masif. Kalau tekanan saya kira banyak lah kawan-kawan. Tapi ya itu tadi, orang untuk berani ngomong tentang masalah Kota Kosong ini, ya target enting-enting lah. Tapi menurut saya, yang bodoh itu kalau seumpama ada orang golput. Karena kita ini mau kampanye untuk Kota Kosong itu melawan golput. Karena golput itu sebagai sebuah pelanggaran sebenarnya ya. Aturan bahkan itu kalau semua ada orang kampanye golput itu pidana. Nah kami ini sebenarnya saya udah ketemu dengan kawan-kawan. Saya katakan bahwa Kota Kosong ini adalah mendirect sebenarnya partisipasi politik dari kelompok milenial. Bahkan mungkin mendekati Gen Z lah ya, mendekati ya. Nah kalau partisipasi politik itu ternyata yang disampaikan Mbak Diana tadi bahwa partai politik tidak punya kader. Nah sekarang ini momentumnya dengan adanya bahwa problematika Kota Kosong ini karena partaimu itu tidak punya kader yang mumpuni, yang bisa juga menjadi teladan bagi masa depannya Surabaya. Karena problemnya kan malu ketika ditanya bagaimana Surat Ijo, loh saya ini kan belum lahir. Nah ini kan sebuah kata-kata yang menurut saya ini pemegang kebijakan, bukan dukun pijet di perapatan. Anda ini pemerintah. Nah maksud saya di saat itulah Kota Kosong itu punya kekuatan untuk mengajak partisipasi kelompok muda ya, yang mereka sudah apatis. Sekali lagi kita tekankan Kota Kosong ini bukan golput ya, sekali lagi. Nggak boleh, dan kita tidak boleh. Ya. Dan bagaimana Mbak Diana? Saya mau menambahkan, ada beberapa teman yang menyampaikan, memang saya tidak melihat secara langsung. Ada beberapa tim dari sebelah yang mengatakan Kota Kosong itu tidak sah. Saya tidak tahu itu diungkapkan hanya untuk menarik simpati, tapi menurut saya itu adalah penyelewengan informasi. Dan jangan lupa, penyelewengan informasi itu adalah pembodohan intelektual. Dan tolong saya mengingatkan, jangan lakukan itu. Surabaya iki wani, kabeh wong wani Mas, gak ada wong gak wani. Hanya kita melihat aja momentumnya. Kamu di posisi siapa, saya di mana. Kan gitu aja. Kalau berhadapan sih siap head to head. Wow, luar biasa. Kita harus break dulu sejenak, kita berikan tanda koma dulu. Pemirsa Anda jangan beralih kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya sama-sama berikut ini. Update Makan Wena,
hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Temani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Post TV. Saksikan terus Update Makan Wena. Lola. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Pemirsa, menyambung lagi perbincangan kita pada malam hari ini terkait mengenai menyoal pilkada kota kosong. Kembali saya menyambung ke Mbak Diana. Mbak Diana, kira-kira strategi apa yang dilakukan begitu untuk bisa memenangkan kota kosong dalam hal ini? Ya pasti gerakan masif. Memang tumpuan coblos kota kosong itu di Surat Ijo. Surat Ijo itu di Surabaya ada 48.000 persil, Mas. Baik. Kalau itu secara aktif kita hitung aja. 48.000. Kalau per persil 4 orang, itu secara rata-rata minus ya, bukan rata-rata plus. Udah bisa, udah kita bisa hitung aja. Berapa. Dan selama saya ikut pilkada, pilwali khususnya, itu tidak pernah ya Mas, lebih dari 50% sampai 70%. Enggak. Nah DPT ini kan 2,2 sekian nih. Ya. Paling top 1,1. Maka kita harus memenangkan kurang lebih 600 sampai 700. Baik. Kalau ada 3.964 TPS, kalau menurut hitungan kita kurang lebih 170 sampai 200 suara harus kita menangkan per TPS. Nah itu memang segmen pasarnya CKK ini Surat Ijo. Baik. Boleh saya tanya kepada Anda terkait mengenai tanggapan Anda secara personal, kinerja Eri Cahyadi dan juga Armuji selama kurang lebih sama 5 tahun ini seperti apa? 3 tahun setengah kali ya? Iya, mohon maaf. 3 tahun setengah. Biasa-biasa aja, nggak ada sesuatu yang membuat satu terobosan baru sehingga kita bisa, wow, RG gitu enggak. Datar. Saya belum pernah melihat kebijakan dia yang pro rakyat. Baik. Saya bisa kasih contoh? Silakan. Selain Surat Ijo, salah satunya adalah penyegelan yang dilakukan di wilayah Pasar Keputaran. Menurut saya itu adalah tindakan paling tidak humanis yang dilakukan pemerintah daerah kepada rakyatnya. Karena lokasi itu adalah lokasi usaha kecil rakyat. Baik. Apa membuat Anda begitu berani sekali Mbak Diana menyuarakan hal semacam seperti ini? Apa melatar belakangi Anda secara personal? Surabaya ini Mas, marwahnya adalah marwah Soekarno. Baik. Nadinya Nadi Bung Tomo. Kalau hari ini kita diam, maka tahun-tahun berikutnya saya pastikan arek Surabaya tidak akan menjadi tuan rumah di kotanya sendiri. Paling jadi tukang sapu, Mas. Baik. Itu paling yang Anda perjuangkan ya dalam hal ini ya. Baik, kalau Mas Taufik dengan pertanyaan sama, pendapat Anda secara pribadi begitu, bagaimana tanggapan Anda terkait mengenai kinerja Armuji dan juga Eri Cahyadi selama ini, sejauh ini? Saya langsung aja terakhir saya demo tentang reklamasi. Saya ke DPR, lalu juga melakukan perlawanan terhadap PT Granting bersama dengan nelayan karena kebetulan rumah saya di Bulak. Kalau rumah saya Bulak berarti pinggir pantai sebenarnya. Nah, yang terakhir apa yang dilakukan? Saya dengan teman-teman di kantor wali kota, apa yang terjadi? Harusnya tanda tangan surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh wali kota yang diusulkan oleh nelayan tidak ditandatangani. Malah hanya absensi yang ditandatangani. Saya pikir surat Ijo dulu tanda tangan materai dihianati apalagi nelayan. Nah, ngelihat seperti itulah mana sebenarnya yang akan menjadi garansi bagi ada sebuah perubahan bagi masyarakat kalau semua wali kota seperti itu. Ini karena saya mengadvokasi ya. Jadi sebagai seorang budayawan saya melihat bahwa ekologi kultural, ekosistem yang akan rusak, lalu juga telur-telur ikan, telur-telur kerang akan habis, nelayan tidak punya tempat makan, lalu perubahan-perubahan itu
menjadi tidak nyaman bagi ternyata wali kota tidak memposisikan dirinya, bahkan secara surat menyurat bulan Juli dia malah memberikan kesempatan kepada proyek strategis nasional itu sendiri, sehingga menurut saya ini akan menjadi surat hijau kedua. Jadi mulai dari Kenjeran sampai nanti Gunung Anyar itu akan menjadi seperti surat hijau. Jadi jangan berharap. Makanya saya katakan saya setuju dengan Mbak Diana bahwa kalau pemerintah sampai sekarang ini akan dikangkangi oleh kartel, akan dikangkangi oleh korporasi, dikangkangi oleh pemilik modal yang ada menguasai daerah barat dan daerah timur, maka jangan berharap kita akan menjadi bangsa yang berdaulat. Tidak pernah. Kita akan menjadi bangsa yang hanya menerima sebutir harapan, tidak bisa melakukan apa-apa. Baik. Nah, ini kembali lagi terkait mengenai bahasan kita menyoal pilkada kota kosong. Bagaimana cara Anda atau menambah suara untuk bisa membela kota kosong sendiri? Silakan Mbak Diana. Kita selalu aktif, jadi melakukan giat di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Kita sudah ada skema. Salah satunya adalah plan kita mendirikan posko. Itu sebanyak 154 di kelurahan yang ada di Surabaya. 31 kecamatan dan 5 kordapil itu siap kita lakukan. Dan itu akan kita lakukan mulai minggu depan. Baik. Nah, apakah nantinya akan tetap konsisten begitu? Pihak-pihak nanti akan mendukung terkait dengan kota kosongnya akan tetap straight away begitu, dalam arti kata pada saat nanti proses pencoblosan yang sudah ada. Nah, ini Mas, kalau ngomong seperti ini yang kita bicaranya jadi lebih ke ini ya, personal masing-masing orang. Tapi saya selalu berharap atau positive thinking bahwa teman-teman dalam satu perjuangan, circle-nya kita, itu semoga memiliki mimpi besar yang sama. Semoga mempunyai satu ikatan batin yang kuat, bahwa ayo berjuang bersama, merdeka bersama. Tapi kalau tidak berjuang bersama, tiba-tiba dia mau naik panggung, ya dicecek bareng. Tapi kalau ketika kita berjuang bersama ada yang tertati-tati atau jatuh, ayo digeret, munggah lagi. Karena bagian dari kita ini macam-macam Mas. Termasuk dari histori ekonominya gitu ya. Latar belakang budayanya. Itu karakternya macam-macam. Dan itu kita juga harus mengerti. Dan mungkin Mas Taufik nanti bisa lebih menjelaskan bagaimana sih pergerakan di Surabaya. Dinamikanya ini aduh Mas, luar biasa. Sepertinya kita perlu lagi 2 jam lagi ya untuk membahas mengenai masalah ini. Karena saya sangat cukup penasaran terkait dengan hal tersebut. Karena tidak semua orang berani membuka terkait dengan hal ini ya. Kita harus break kembali sejenak. Pemirsa Anda jangan beralih kemana-mana. Karena kami akan segera kembali tentunya sama-sama berikut ini. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu nggak bisa diubah, ya wes, ya itu. Bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Pemirsa, dibagi pada segmen terakhir di program acara Bincang-Bincang masih bersama saya Pujar Saldi, dan satu pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Anda berdua. Kalau seumpama nih kota kosong menang, nah ini wali kota akan ditunjuk langsung oleh pusat dan penunjukan PJ dari pusat juga. Apa untungnya buat Anda berdua dan untuk kita semuanya? Saya mulai terlebih dahulu dari Mas Taufik, silakan.
Ya kalau buat saya kan hanya ini spirit moral force ya, tidak ada yang saya untungkan. Sebenarnya yang diuntungkan adalah masyarakat, karena masyarakat sudah memilih dengan pilihan yang waras dan cerdas. Jadi kalau kami semua dikatakan tadi kotak kosong ini ada yang konduktornya ada, enggak. Kita ini hanya sekedar moral force, sadar bahwa sebenarnya energi masyarakat itu butuh pilihan selain yang para petahana-petahana ini. Jadi tidak ada yang diuntungkan. Dan kami hanya merasa bahwa agar kita melek demokrasi itu jangan sampai ada yang namanya tadi itu. Ada di balik semua kepentingan partai politik itu yang semuanya mengatur partai politik. Yang mengatur penguasa, mengatur DPR, mengatur gubernur, mengatur wali kota. Nah siapa? Nah ini jangan sampai. Karena kedaulatan di tangan rakyat, bukan kedaulatan di tangan pemodal. Silakan Mbak Diana menambahkan juga, silakan dengan pertanyaan yang sama. Jadi kalau saya begini, siapapun yang ditunjuk nanti oleh Presiden melalui Kemendagri atau Gubernur terkait PJ, kita nggak ada kepentingan di situ. Tapi kalau ini menang, maka membuktikan seperti yang disampaikan oleh Mas Taufik bahwa kedaulatan itu di tangan rakyat. Itu saja. Dan bagi saya pribadi itu sebuah kepuasan. Baik. Dan kalau kita menyinggung kembali terkait mengenai pesan Anda kepada masyarakat atau pemirsa Jawa Post TV terkait mengenai pilkada dan juga demokrasi yang baik begitu, apa terakhir yang bisa disampaikan kepada pemirsa Jawa Post TV? Jangan sampai golput. Datang ke TPS dan pilih dengan cara cerdas dan waras. Kotak kosong adalah perlawanan. Kotak kosong adalah kesadaran. Jadi ketika Anda memilih kotak kosong, Anda sudah tidak golput. Tapi jika Anda memang pilihannya kepada seseorang yang ada gambarnya, pilihlah dengan cara benar dan memberikan aspirasi yang benar. Tapi menurut saya, kami sebagai masyarakat yang sudah betul-betul kepingin kotak kosong, pilih kotak kosong dengan cara sadar dan waras demi tegaknya kedaulatan rakyat. Baik, luar biasa. Terakhir Mbak Diana. Kalau saya pilih kotak kosong, karena itu adalah pilihan terbaik untuk rakyat. Itu saja untuk Jawa Post TV. Saya berharap mengawal proses demokrasi yang sedang kita luruskan jalannya ini sampai pada finalnya nanti. Baik, tetap optimis ya, saya pribadi berdua tetap optimis terkait hal tersebut ya. Wajib itu. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak waktunya Mas Taufik dan juga Mbak Diana senang bisa berbincang dengan Anda berdua. Semoga ini bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang yang menyaksikan program acara pada malam hari ini. Terima kasih. Kita ketemu kesempatan dan sukses untuk Anda berdua. Terima kasih. Pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Puncak Rizaldi mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa menyaksikan Jawa Post TV, independen, terus menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.